Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 13 Agustus. Militer Tiongkok secara sepihak mengumumkan bahwa mereka akan menggelar latihan militer bersama kapal perang Angkatan Laut Indonesia di perairan lepas pantai timur Taiwan pada pertengahan Agustus. Dewan Urusan Daratan MAC Taiwan telah mengecam rencana tersebut, sementara Kementerian Luar Negeri menilainya berpotensi membawa ketidakstabilan dan ancaman bagi kawasan. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Nasional menegaskan pihaknya akan terus memantau jalannya latihan militer tersebut untuk mencegah dampak langsung terhadap Taiwan. Tiongkok mengumumkan secara sepihak terkait latihan militer dengan Angkatan Laut Indonesia di perairan lepas pantai timur Taiwan pada pertengahan Agustus. Dewan Urusan Darat mengecam keras tindakan provokatif ini, sementara MOFA menyatakan telah menghubungi Indonesia untuk memverifikasi hal tersebut. Saat ini telah dikonfirmasi, di sekitar gugusan rantai pulau pertama hanya otoritas Beijing yang bisa melakukan tindakan sepihak tak bertanggung jawab semacam itu, yang berpotensi memicu ancaman terhadap keamanan regional. 印尼没有正式公布，他都没有公布，所以目前为止，这一个来跟红河舰的接触是中国片面宣布出来的，而且讲的好像他们两个专程在那边军演一样。 Pakar menganalisis aksi ini merupakan respons Tiongkok terhadap negosiasi batas zona maritim antara Jepang dan Filipina. Di saat yang sama juga menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa mereka memiliki kebebasan navigasi di perairan timur Taiwan bahkan di seluruh wilayah barat Samudra Pasifik. Selain membeli senjata dari Amerika, pihak militer Taiwan juga menandatangani MOU dengan NCSIST. Saat diwawancara media asing, perintis perusahaan Anduril mengungkapkan upaya memasuk rudal dan amunisi udara serta sistem pertahanan udara kepada Taiwan guna mencegah potensi invasi Tiongkok. We're delivering all kinds of things. We're delivering missiles, we're delivering loitering munitions, a lot of stuff that makes it much harder. Selain berharap dapat berkontribusi dalam upaya mencegah perang, perintis perusahaan Anduril juga menegaskan negara barat harus meningkatkan konsekuensi bila Tiongkok menginvasi Taiwan agar mereka berpikir dua kali sebelum menjadikan Taiwan sebagai sasaran empuknya. Latihan ketahanan perkotaan dan simulasi penurunan kecepatan jaringan seluler diteruskan pada hari ini. Pukul 14.30 hingga 15, giliran 7 wilayah di Taiwan Utara yang diikutsertakan mencakup Yilan, Taipei, New Taipei, Keelung, Taoyuan, serta kota dan kabupaten Hsinchu. Sebelum latihan dimulai, Presiden Lai Ching-te menuju kota New Taipei untuk meninjau simulasi kondisi masa perang, termasuk bagaimana rumah sakit melakukan pengurangan beban layanan medis dan bagaimana pusat perbelanjaan besar menjalankan simulasi distribusi bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat. Menjelang dimulainya latihan pertahanan udara ketahanan perkotaan di wilayah utara tanggal 13, Presiden Lai Ching-te menuju Rumah Sakit Shuanghe di New Taipei untuk meninjau simulasi kondisi masa perang, di mana rumah sakit berlatih mengurangi beban layanan medis dan menyimulasikan penyelamatan nyawa pasien apabila terjadi pemadaman listrik. Latihan kali ini juga mencakup simulasi menghadapi kelangkaan kebutuhan bahan pokok dalam situasi darurat, di mana pemerintah membuka stasiun distribusi untuk membagikan beras, minyak goreng, dan bahan bakar kepada masyarakat. Selain itu, untuk pertama kalinya latihan ini juga secara bersamaan menerapkan simulasi penurunan kecepatan jaringan seluler. Latihan Hankuang kemarin malam sempat membuat suasana jalanan Taipei dipenuhi suara tembakan dan dentuman senjata. Pihak militer menyimulasikan penyerbuan pasukan Tiongkok ke pusat pemerintahan dan perekonomian, sementara Komando Polisi Militer menggelar simulasi penghadangan musuh di Jembatan Guangfu. Malam 10 Agustus, petugas kebersihan menemukan sebuah tas jinjing di dalam toilet sebuah kereta THSR yang berangkat dari Nankang menuju Suoying. Tak disangka di dalamnya terdapat uang tunai sebesar 1 juta dolar Taiwan. Pihak THSR kemudian menyatakan setiap barang yang ditemukan akan diperiksa, diarsipkan, dan disimpan untuk menunggu pengambilan. Barang yang tertinggal di atas kereta THSR dan pemiliknya tidak dapat dihubungi biasanya akan diumumkan lewat informasi online dan disimpan sementara oleh perusahaan. Tanggal 10 malam, petugas THSR menemukan sebuah tas berisi uang tunai 1 juta dolar Taiwan dalam toilet kereta menuju selatan. 从南港开往高雄的高铁车厢厕所发现了100万的巨额现金，失主是谁目前还是个谜。不过警方表示呢，这已经由高铁公司依照铁路法来办理公告招领。
THSR akan melacak dan menghubungi pemilik untuk proses pengambilan. Jika tidak, barang ini akan diarsipkan dan disimpan sementara selama 1 tahun. Setelah periode ini berakhir, barang berupa perangkat elektronik akan dikirim ke perusahaan untuk dimusnahkan. Sementara pakaian dan barang pribadi lainnya yang masih layak dipakai akan didonasikan ke organisasi amal. Ini bukan kasus pertama penemuan uang tunai di atas kereta. Pada 2019, seorang legislator partai DPP meninggalkan koper berisi uang 3 juta dolar Taiwan di atas kereta THSR. Belum lama lalu, seorang pria Vietnam juga meninggalkan uang tunai 4 juta dolar Taiwan di dalam kereta yang berujung pada terungkapnya kasus transaksi remitansi ilegal melampaui 230 juta dolar Taiwan. Pada Februari lalu, Kejaksaan mendakwa 4 oknum termasuk seorang wanita Vietnam pemilik toko makanan atas pelanggaran UU Perbankan dan menyita uang tersebut. Sementara pria yang memicu kontroversi setelah meninggalkan uang tunai 4 juta dolar Taiwan malah kabur ke luar negeri 9 hari kemudian. Pertumbuhan kecerdasan buatan atau AI yang pesat membuat banyak pekerja khawatir akan tersingkir oleh AI. Survei Bank SDM menunjukkan lebih dari 50% pelaku industri menilai bahwa kemampuan komunikasi interpersonal adalah keterampilan yang sulit digantikan oleh AI, sementara kemampuan menilai emosi dan merespons di tempat juga sama penting. Ketik perintah, maka teknologi AI dapat membantu menyunting dokumen dan membuat presentasi. Seiring perkembangan teknologi AI, banyak pekerja cemas. Tanpa keterampilan khusus, posisi mereka akan tersingkirkan. 经过这个 AI 不停的训练，然后不停的沟通，知道他在卖什么产品，知道这样的产品需要什么的话术，那确实他的业绩就会比其他的直播主来得更好。 Profesi yang merasakan kecemasan tertinggi terkait resiko tersingkir oleh AI mencakup penerjemahan umum, tata usaha administrasi, desain grafis, bahkan teknisi pengembang perangkat lunak fundamental. Namun survei menunjukkan 55,6% responden menilai daya komunikasi interpersonal merupakan salah satu keterampilan profesional yang tak tergantikan. Selain itu, lebih dari 40% responden menganggap kepiawaian dalam memahami temperamen kolega dan klien serta daya tanggap dan improvisasi sebagai suatu hal yang krusial. Sebuah feri Indonesia yang berangkat dari Bali menuju Lombok mengalami kebakaran di tengah laut pada Rabu pagi, menyebabkan 1 orang meninggal, 2 lainnya mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, lebih dari 200 penumpang lainnya berhasil diselamatkan secara bertahap. Ini merupakan kebakaran feri besar kedua yang terjadi di Indonesia sepanjang sebulan ini. Asap tebal mengepul dari kapal feri KMP Putri Yasmin yang mendadak terbakar di tengah pelayaran pada Rabu pagi dari Pelabuhan Parangbai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok. Tim penyelamat segera mengerahkan kapal dan helikopter untuk melakukan evakuasi dan berhasil menyelamatkan 211 orang termasuk 2 wisatawan asal Australia, tapi juga menemukan jenazah seorang wanita Indonesia berusia 19 tahun. Kebakaran diduga berawal dari sebuah truk di atas kapal, sementara berdasarkan catatan keberangkatan di pelabuhan, feri tersebut semula hanya terdaftar mengangkut 131 orang, selisih banyak dari jumlah 211 orang yang diselamatkan. Instansi terkait menyatakan akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan kelebihan muatan dan ketidaksesuaian data jumlah penumpang. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.